Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Islamic Worldview. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan mempresentasikan materi dari bab pertama sampai ke 8. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup Islamic Worldview. Yang kedua, konsep kesatuan wahyu dan agama. Yang ketiga, konsep ilmu dan klasifikasinya. Yang keempat, konsep manusia. Yang kelima, problematika epistemologi barat. Yang keenam, konsep Tuhan. Yang ketujuh, konsep kebenaran absolut. Yang kedelapan, integrasi ilmu dan adab. Definisi dan ruang lingkup Islamic Worldview. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asliha thabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kullahini biidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke pohon. Itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Dalam firman Allah di samping, kita dapat mengetahui bahwa sebagai seorang muslim itu harus seperti syajarah thayyibah, pohon yang kuat, syajarah thayyibah, pohon yang kuat, dan juga mempunyai pandangan hidup yang komprehensif. Pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal yang asasnya adalah keesaan Tuhan atau tauhid syahadat yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap manusia dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutama tentang realitas dan kebenaran. Definisi umum worldview yaitu kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Yang kedua, bab selanjutnya, konsep kesatuan wahyu dan agama. Wahyu memiliki arti al-isyarah, al-syariah, artinya isyarat yang cepat. Al-kitabah, tulisan. Al-maktub, tertulis. Al-risalah, pesan. Al-ilham, ilham. Al-ilam, al-kafi, pemberitahuan yang tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain. Al-kalam, al-kafi, al-syar'i, pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Secara istilah, pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Substansi wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma sayyana bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Quran surat Al-Isra, Asy-Syura, Quran surat Al-Syura ayat 13. Islam sebagai wahyu. Bismillahirrahmanirrahim.
Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Quran surat Al-Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Kesatuan agama. Kesatuan agama para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Yang artinya Rasulullah Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Konsep kesatuan wahyu dan agama terbagi menjadi 6. Yang pertama, Islam adalah agama Nabi Nuh alaihi salam seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat Yunus ayat 71 sampai 72. Yang kedua, Islam adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak cucunya, Ismail, Ishak, dan Yakub. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 131 sampai 133. Yang ketiga, penjelasan mengenai kesimpulan Islam adalah agama Nabi Yusuf alaihissalam seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat 101 keempat dengan ringkas dan jelas. Yang keempat, Islam adalah agama Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat Yunus ayat 84. Yang kelima, Islam adalah agama nabi-nabi Bani Israel seperti Islam adalah agama nabi-nabi dan Bani Israel seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ma'idah ayat 4 dan Quran surat Al-Imran ayat 52. Yang keenam, Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 14. Konsep kesatuan wahyu dan agama. Nah, yang kali ini kita membahas tentang wahyu terakhir. Wahyu terakhir terdapat di Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Muhammadun aba ahadi mirrijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Quran surat Al-Ahzab ayat 80. Jadi Nabi Muhammad itu bukan bapak di antara kita-kita, tetapi utusannya Allah dan penutup para nabi. Islam sebagai agama. Pertama, Islam. Islam itu terbagi jadi 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang keempat saum, yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga saum, yang keempat zakat, yang kelima haji. Yang kedua ihsan. Ihsan apa sih? Manifestasi puncak keberagaman akhlak. Yang ketiga iman. Iman itu terbagi menjadi 6.
Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir, iman kepada takdir. Berlanjut ke bab selanjutnya tentang konsep ilmu dan klasifikasinya. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Karena ilmu menjadi sebuah asas dari segala kehidupan, baik secara adab maupun pemikiran. Siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Jadi, jika kita ingin dunia dan akhirat, maka dengan ilmu, harus dengan ilmu. Definisi ilmu. Ilmu secara bahasa berasal dari kata alamah, yang berarti tanda, petunjuk, ciri-ciri, atau indikasi. Ilmu itu identik dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ilmu memiliki ciri khas tersendiri. 750 kali kata ilm disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 18. Contohnya, dalam Quran surat Al-Imran ayat 18. Ilmu dalam perspektif Islam yaitu segala sesuatu berdasarkan dalil. Dalil terbagi menjadi dua. Yang pertama, dalil an-naqli al-musaddaq atau khobar yang datang dari Al-Quran yang bersifat ghaib atau syahadah. Hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera, jika itu diinformasikan dalam Al-Quran maka kita tinggal meyakini. Yang kedua, dalil yaitu al-bathu, pengetahuan yang datang yang bisa dilihat dari panca indera. Klasifikasi ilmu ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu syariah. Yang kedua, ilmu ghairu syariah. Yang pertama, ilmu syariah akan bermuara pada ilmu fardu ain. Digunakan untuk membentuk kesalihan pribadi. Didahulukan sebelum ilmu fardu kifayah. Yang kedua, ilmu fardu kifayah digunakan untuk kesalihan sosial. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan istilah ilmu yaitu ilmu hal. Ilmu yang dibutuhkan sekarang atau dibutuhkan sesuai dengan keadaan. Dan ilmu ghairu hal. Ilmu yang dibutuhkan tidak secara spontanitas. Konsep Tuhan dalam perspektif wahyu. Yang pertama, Allah tidak trinitas, tidak tiga pribadi. Yang kedua, Allah tidak disekutukan. Yang ketiga, Allah hanya Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu hanya satu, tidak punya saudara pokoknya. Sedangkan konsep Tuhan menurut budaya pasti akan berubah-ubah dan takkan sama seiring dengan pergeseran budaya serta akan lahirnya banyak-banyak agama-agama. Tuhan dalam perspektif wahyu Al-Quran. Yang pertama, di dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita sebagai hambanya jangan ragu untuk meminta apapun kepada Allah. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dianya itu di sini siapa? Allah, ahad, satu. Yang selanjutnya, bab selanjutnya, problematika epistemologi barat. Tujuan mempelajari problematika epistemologi barat adalah mengkritisi supaya selektif, tidak mengekor pada peradaban barat. Karena peradaban barat itu peradaban yang sifatnya empiris, peradaban tanpa wahyu. Gerakan harokatut tashdid adalah gerakan-gerakan pemikiran yang itu membuat keraguan-keraguan dalam ajaran-ajaran agama atau pola pemikiran yang mencoba memisahkan agama dalam kehidupan. Peradaban barat dibangun tanpa atas dasar wahyu barat. Itu murni pemikirannya. Secara empiris hanya dengan mengukur
segala sesuatu dengan panca indera tidak ada nilai-nilai wahyu, sehingga perkembangan sains dan teknologi kosong dari nilai-nilai wahyu dan tidak terkendali. Tidak jarang terjadi kerusakan di dunia. Jika ditelusuri, menurut Dr. Adrian Hussein dalam bukunya tentang wajah peradaban Barat, tiga faktor penting yang berubah Barat Kristen atau Barat sekuler liberal. Yang pertama, karena trauma sejarah, khususnya yang berhubungan dengan masalah dominasi agamawan gereja terhadap para ilmuwan bisa mempertengah. Jadi, eh, para ilmuwan-ilmuwan barat itu trauma tentang sejarah. Karena mereka itu pemikirannya itu liberal atau tidak beragama. Yang kedua, karena problema teks Bible itu sendiri yang berubah-ubah secara turun-temurun tidak problematik. Yang ketiga, problema dari Kristen itu sendiri. Trauma-trauma Barat terhadap Islam dalam sejarah. Ada 4 nih trauma Barat. Barat trauma kepada ajaran agama Islam dalam sejarahnya adalah pertama, dalam masa pendudukan Spanyol tahun 711 sampai 1492. Yang kedua, pengepungan Vienna tahun 1529 sampai 1683. Yang ketiga, penaklukan Konstantinopel 145 pada tahun 145. Yang keempat, perang salib kalkulator Yerusalem pada masa Yerusalem di tahun 1187. Selanjutnya, bab konsep manusia. Inti dari manusia adalah jiwanya. Manusia itu intinya pada terletak dalam jiwa dan raganya. Maka jika mengalami suatu problem, maka problemnya seluruh unsur elemen yang ada pada diri manusia baik secara lahir maupun batin. Problem di dalam diri manusia itu adalah sebab ulah dan perbuatannya sendiri. Dosa yang mereka buat sendiri menyebabkan titik hitam di dalam hatinya. Jika jiwa dan hati manusia itu bisa saja berkata ketika banyak sekali kotoran-kotoran yang menempel di hatinya. Jadi manusia itu jika salah itu ya terletaknya pada dirinya manusia sendiri, jiwanya, hatinya. Ketika dia sedang tidak baik-baik saja, maka dalam seluruh tubuhnya itu ya tidak baik-baik saja. Kenapa jiwa kita berpenyakit? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu karena berbuat dosa akan berbentuk bercak hitam di kolbunya. Kolbu, hati rendang. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kuntu faddan ghalidha qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyarihum fil fa-idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan musyawaratkanlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Selanjutnya, syahwat hawa nafsu itu yang merusak. Syahwat adalah kecondongan atau keinginan jiwa seseorang kepada apa saja yang cocok pada dirinya. Semua anggota tubuh itu ada syahwatnya. Contoh, mulut ingin menggibah, tangan ingin mencuri,
itu syahwat. Selanjutnya, konsep Tuhan dalam kehidupan. Konsep Tuhan harus melekat pada kehidupan sehari-hari. Kalau dilepaskan, maka orang-orang hanya akan mengejar kepuasan dirinya saja. Kalau misalnya tidak ada Tuhan dalam dirinya. Sehingga terjadi kapitalisasi, kerasukan, dan kesewenang-wenangan yang tak terbatas. Seperti beberapa contoh yang terjadi saat ini, yaitu para pedagang mencurangi timbangannya, dan para pejabat yang mengkorupsi uang rakyatnya. Hal ini dapat terjadi sebab mereka melepaskan diri dari konsep Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, merasa tidak ada yang mengawasi, sehingga tidak memiliki tanggung jawab moral, tidak memiliki tanggung jawab sosial dalam masalah berekonomi dan seterusnya. Dalam demikian pula, jika orang tidak memiliki Tuhan dalam berteknologi, akan terjadi kekacauan yang sangat bahaya. Bab selanjutnya, konsep kebenaran absolut. Kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita-realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu, suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar yang absolut itu. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks atau situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan. Juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai realitas. Bab selanjutnya, integrasi ilmu dan adab. Dalam Islam, ilmu dan adab adalah dua hal yang saling terintegrasi, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, atau bisa disebut dengan yang paling penting dalam Islam itu ilmu dan adab. Keduanya itu tidak dapat dipisahkan, di mana kebermaknaan yang tergantung pada yang lainnya. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Adab tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa petunjuk arah. Berilmu tanpa adab adalah dimurkai, al-maghdub 'alaihim. Sementara beradab tanpa ilmu adalah kesesatan, al-dhalin. Lebih dari itu, ilmu dan adab adalah inti dari ilmu nafs, yaitu yang bermanfaat. Ilmu nafi ini adalah ilmu yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, diminta dan dicari setiap saat. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran surat Thaha ayat 114. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.